Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas. Gila teman-teman ya, luar biasa IWPI sudah lapor ke Komisi 3 DPR mengenai kekacauan dari calon Hakim Agung Triyono kemarin ya. Kali ini IWPI menanggapi mengenai calon Hakim Agung Diana. Ternyata error juga ini orang Pak. Jadi bagaimana nih IWPI menanggapi eh, kekacauan dari calon Hakim Agung yang namanya Diana ini? Ya, jadi Bu Diana ini juga saya kebetulan hadir dan saya menanyai beliau, Mas, terkait dengan apakah kesalahan formil terkait keputusan Direktorat Bea Cukai, Direktur Bea Cukai itu bisa digugat di Pengadilan Pajak. Beliau menjawab bisa, gitu loh, Mas. Nah, cuman kenyataannya di timnya, Mas, bahkan sampai di pengadilan pajak tidak pernah ada, Mas, satu pun, Mas, mulai pengadilan pajak berdiri 2002 sampai sekarang Hmm, yang menang terkait dengan gugatan terkait keputusan Bea Cukai, Mas Abang. Tidak oke, pernah ada, Mas Abang. oke. Nah, ini hakimnya menentang, Mas, menentang nggak nggak apa tidak bisa digugat tuh, Mas. Padahal saya sendiri pengalaman, saya sudah sidang sampai kesimpulan akhir ini, Mas Awan. Sudah Hmm, kesimpulan akhir, Mas. Terus diundang lagi, Mas, mulai nol lagi, Mas. Karena oke, karena hakim sudah menyatakan hakim berwenang menangani perkara gugatan bea cukai, ternyata ditegur atasannya, Mas. Nah, tapi oke. kan nggak sinkron dengan Budiana. Yang Budiana ini adalah auditor utama di Itjen Kemenq. Hmm, Nah, ini se- langsung saya tayangkan aja surat keberatan kami, Mas. Nah, ini surat laporan masyarakat, rekam jejak, integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter calon hakim agung Kamartun Khusus Pajak Dr. Diana Malemita Ginting, AKSH, MSI. Nah, nah, oke. ini kan tadi, nah ini saya sebagai pemberi informasi, Mas, ya. Bu Diana Hmm, sebagai calon hakim agung khusus pajak. Nah, hmm, integritas. CHA khusus pajak berpendapat pelanggaran jangka waktu pemeriksaan pajak dapat dibenarkan meskipun merupakan pelanggaran Undang-Undang KUP. hmm, Nah, ini Mas, bahwa regulasi tentang jangka waktu pemeriksaan pajak dirancang untuk memastikan kepastian hukum. Tujuannya agar proses hukum tidak berlarut-larut dan memberikan kepastian bagi para pihak. hmm, Nah, bahwa menurut pandangan pemberi rekomendasi, sebagai warga negara berhak atas kepastian hukum. Adanya batas waktu mengenai pemeriksaan pajak yang diatur pasal 6 ayat 2 PMK 15 tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak, selanjutnya disebut PMK 15 2025 tentang regulasi tentang jangka waktu pemeriksaan pajak bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Aturan ini memastikan mereka tidak terus-menerus terombang-ambing dalam ketidakjelasan mengenai kewajiban pajaknya. hmm, Mereka punya hak untuk mengetahui kapan pemeriksaan dimulai dan berakhir, sehingga bisa hmm, merencanakan keuangan dan kegiatan usahanya tanpa bayang-bayang proses yang tak berujung. Nah, ini, Mas, hmm, pasal 6 ayat 2 PMK 15 2002. Ini, Mas, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A paling lama ini, Mas. 5 bulan untuk hmm, pemeriksaan lengkap, 3 bulan untuk pemeriksaan terfokus, 1 bulan untuk pemeriksaan spesifik. Bahwa berdasarkan cuplikan video di kanal YouTube P5i hmm, Indonesia, berjudul wawancara CHA Kamar Tunggu Khusus Pajak Dr. Diana Malimena Giting, AKSH MSI, pemberi rekomendasi berkesempatan mewawancarai calon Hakim Agung Kamar Khusus Pajak tersebut ini dilaksanakan di Komisi Yudisial eh, hmm, pada tahun 2024, bahwa pemberi rekomendasi akan ubah percakapan terkait wawancara tersebut ke dalam bentuk transkrip mengenai pertanyaan hmm, yang disampaikan pemberi rekomendasi terkait pelanggaran pemeriksaan pajak yang melampaui jangka waktu. hmm, Nah, ini, Mas, di sini, Mas. Nah, ini, Mas, transkripnya. Ketika jangka waktu pengujian lewat tentuan yang telah ditetapkan dan pembahasan akhir melewati batas waktu tidak ada perpanjangan, menurut CHA, apakah hal tersebut dibenarkan? hmm, B. Apakah pemeriksaan melewati jangka waktu dapat membatalkan SKP atau STP karena ada pendapat sebagian besar hakim mengenai pajak hal tersebut dapat dilanggar karena tidak diatur dalam Undang-Undang KUP dan PMK mengenai sanksinya. Bahwa CHA khusus pajak memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan oleh pemberi rekomendasi yang hmm, dapat pemberi rekomendasi simpulkan bahwa CHA khusus pajak
memperbolehkan melanggar ketentuan batas waktu pemeriksaan pajak yang diatur dalam Undang-Undang KUP dan PMK. Hal tersebut dapat disaksikan melalui cuplikan video ini, Mas ya. Hmm. Nah, bahwa rekomendasi berdasarkan jawaban CA khusus pajak yang memperbolehkan melanggar ketentuan formil mengenai Hmm. regulasi ketentuan batas waktu pemeriksaan pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Hmm. KUP dan PMK merupakan sikap penyalahgunaan wewenang. Nah, ketentuan ini Hmm. diatur dalam Pasal 17 ayat 2 huruf C Hmm. junto Pasal 18 huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Administrasi Pemerintahan. Hmm. Nah, ini bunyi pasalnya. Larangan penyalahgunaan wewenang dimaksud pada ayat 1. Larangan bertindak sewenang-wenang. Pasal Hmm. 18 ayat 1-nya, badan dan atau pejabat pemerintahan dikategorikan melakukan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 2 huruf A apabila keputusan dan atau tindakannya yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mas. Nah, bawa cuplikan video Hmm. YouTube dari kanal P5 Indonesia terkait seminar pengumpulan profesi pengacara dan praktisi pajak Indonesia yang berjudul Pemeriksaan Pajak lewat batas waktu tidak membutuhkan surat ketetapan pajak meskipun merupakan amanat undang-undang. YK Hendra Patika, Hmm. anggota Ombudsman Republik Indonesia menyinggung pelanggaran ketentuan waktu pemeriksaan pajak berdasarkan keterangannya pada menit 59. Dalam seminar tersebut ada beberapa poin penting mengenai pemeriksaan pajak yang melewati batas waktu. Menurut Bapak YK Hendra Patika, SPMM, pemeriksaan melewati jangka waktu dapat dikatakan maladministrasi, Mas. Nah, Mas, menurut Bapak YK Hendra Fatika SPMM, untuk apa regulasi dibuat? Tentunya untuk dipatuhi. Kalau misalkan tidak perlu jangka waktu dan melewati batas waktu, tidak perlu regulasi terkait batas waktu. Nah, ini link videonya. Bahwa dengan demikian, kepatuhan terhadap ketentuan formal jangka waktu pemeriksaan pajak adalah cerminan komitmen pejabat negara terhadap kepastian hukum dan integritas. Nah, ini Bu Sri Mulyani biar tahu, Mas. Kan dia Hmm. seringkali kami sudah melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, Mas. Pemerintah dan lembaga terkait harus mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa setiap pejabat pajak mematuhi undang-undang yang berlaku, sehingga sistem perpajakan kita dapat berjalan transparan, adil, dan berintegritas tinggi. Hmm. Mari rekomendasi juga menemukan pendapat ya khusus pajak melalui wawancara yang ditayangkan kanal YouTube ini Pajak Smart ini, Mas. Hmm. Nah, nah, bahwa ini, Mas, CHA khusus pajak pendapat bahwa kesalahan formil pejabat bea cukai hanya dapat digugat melalui mekanisme gugatan, sehingga bukan bagian dari perkara dalam banding pajak. Pendapat CHA khusus pajak tersebut menimbulkan masalah serius karena menghalalkan pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh pejabat, meskipun kesalahan tersebut berdampak langsung pada penetapan pajak serta mengabaikan due process of law di mana prosedur hukum yang benar adalah bagian dari keadilan. Nah, Hmm. JAA khusus pajak menyatakan bahwa surat pemberitahuan hasil pemeriksaan bukanlah penetapan, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa dalam banding. Hmm. Nah, ini SPHP ini, Mas ya. Pendapat ini memiliki implikasi mengabaikan fakta bahwa SPHP merupakan dokumen yang menentukan arah hasil pemeriksaan dan kewajiban Hmm. pajak yang akan ditetapkan. Berdasarkan pendapat JAA khusus pajak tersebut bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas peradilan. Karena wajib pajak dipaksa menunggu sampai keluar ketetapan akhir meski cacat sudah nyata sejak SPHP. Hmm. Menurut CHA khusus pajak, pemeriksaan tetap sah meskipun wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir. Cukup dengan berita acara ketidakhadiran. Pandangan ini bermasalah karena menjadikan keberadaan berita acara formalitas belaka tanpa memperhatikan substansi bahwa wajib pajak kehilangan kesempatan menyampaikan bantahan atau bukti terakhir. Secara keseluruhan, jawaban dan sikap CHA khusus pajak menunjukkan kecenderungan untuk lebih membela legitimasi tindakan pejabat pajak daripada menjamin perlindungan hak wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, CHA khusus pajak yang menghalalkan pelanggaran undang-undang tidak pantas untuk diloloskan menjadi calon hakim agung Kamar Tunggu Khusus Pajak. Nah, itu, Mas. Demikian laporan ini pemberi rekomendasi sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI. Oke. Jadi hakim dia ini ternyata error juga ini orangnya. Nggak ngerti hukum Ini padahal bukan dia. hakim, Mas. Ini auditor utama Itjen Kemenkyu. Oke, seorang auditor utama bukannya mengaudit dengan benar, tetapi justru malah membuat berita sesat atau Ya. punya pendapat yang sesat ya bahwa SPHP bukan objek gugatan ya. Kalau SPHP bukan objek gugatan kan berarti SPHP tidak bisa dibatalkan. Kalau SPHP tidak bisa dibatalkan, maka pasal 36 nggak bisa berlaku karena si tergugat akan bilang SPHP-nya ada, selesai. Selesai.
Iya, iya. SPP-nya ada, dia bilang. Kita bilang tidak ada. Lah, tapi kan tidak ada, tidak bisa dibuktikan, tidak bisa digugat. Juga. Dia buat SPAP backdate Mas ya. Iya, suka-suka dia aja, pokoknya ada katanya. Oke, Pak. Ini memang dunia Jelas. tipu-tipu ini semakin seru ya, teman-teman ya. Eh, Rakyat sudah tidak ada harapan, Mas. Memang saya sendiri tidak merekomendasikan demonstrasi, tapi kalau ada yang demo ya, ya, ya silakan itu pilihan masing-masing karena memang sudah tidak ada harapan di. Ya kalau tidak terima oke. tadi tidak apa-apa, kita silakan kita diskusi terbuka terkait ini, Mas. Hal ini kan tidak masalah dengan ini Budiana juga tidak masalah, tuh, Mas. Oke ya, jadi warga masyarakat juga sudah banyak yang pinter sekarang ya. Dan IWPI langsung kirim surat kepada DPR Komisi 3. Mudah-mudahan dibaca dan didengarkan. Jangan sampai orang-orang salah dan error seperti ini bisa masuk ke calon hakim agung di Mahkamah Agung. Oke, terima kasih Pak Linto. Sampai jumpa dengan IWPI Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mas, sama-sama.